Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Syafitri dengan NIM 24011901. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Ada 7 poin materi terkait dengan mata kuliah akuntansi biaya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan simak video ini terlebih dahulu. Baiklah, sekarang langsung saja kita lanjut ke pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama tentang pengertian akuntansi biaya. Sebelumnya kan kita sudah pernah kenal nih dengan akuntansi, akan tetapi sekarang kita fokus pada akuntansi biaya. Akuntansi biaya itu sendiri adalah cabang akuntansi yang fokus pada pencatatan, pengklarifikasian, dan juga pelaporan semua yang terikat dalam suatu proses pembuatan barang dan jasa. Adapun tujuannya dari akuntansi biaya ini adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan akurat supaya bisa mengendalikan biaya dan juga bisa menetapkan harga jual yang tepat dan membuat keputusan yang strategis. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi manajemen dalam perusahaan. Fungsi manajemen dalam perusahaan ini adalah serangkaian kegiatan atau proses yang yang dilakukan oleh seorang manajer supaya tujuan perusahaan itu tercapai dengan efektif dan juga efisien. Ada 4 fungsi manajemen dalam perusahaan. Yang pertama adanya perencanaan atau planning, di mana di tahap perencanaan inilah kita menentukan arah, menentukan tujuan dan juga rencana-rencana yang akan kita susun untuk melakukan suatu tindakan. Nah, yang kedua yaitu ada pengorganisasian atau organizing, di mana di dalam pengorganisasian ini kita itu akan membentuk bagian-bagian dari tenaga kerjanya atau disebut juga kita membentuk satu struktur organisasi yang kita butuhkan. Dan yang ketiga adanya pengarahan atau actualing atau leading, yang mana di tahap pengarahan ini adanya terlibat jiwa kepemimpinan, itu membentuk pemimpin untuk mengarahkan apa yang akan kita lakukan berdasarkan perencanaan yang telah kita susun. Yang terakhir yaitu adanya pengendalian atau controlling, di mana di pengendalian ini kita melakukan evaluasi dari kegiatan yang telah kita rencanakan sampai ke tahap akhir. Apakah sesuai dengan yang telah kita rencanakan. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan ketiga. Pembahasan ketiga itu adalah perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Perbedaan utama dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu terletak pada tujuannya, penggunanya, format laporan, dan fokus waktunya. Singkatnya tuh, akuntansi itu berfokus pada pelaporan historis untuk pihak luar, sedangkan akuntansi manajemen itu berfokus pada informasi untuk pengambilan keputusan internal. Nah, berdasarkan dari penggunanya, kalau akuntansi keuangan itu penggunanya pihak eksternal, sedangkan akuntansi manajemen itu pihak internal. Dan fokus waktunya, kalau akuntansi keuangan itu fokus waktunya bisa per tahun, per 3 bulan, dan juga per 6 bulan. Sedangkan akuntansi manajemen itu fokus waktunya bisa dilakukan kapan saja dan bisa untuk masa depannya. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu posisi akuntansi biaya antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya berada di tengah-tengah sebagai jembatan antara akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen. Fungsinya adalah sebagai dapur atau sumber data utama yang mengumpulkan, mengukur, dan juga menganalisis informasi biaya.
Posisi akuntansi biaya ini adalah sebagai penyedia data biaya, dan juga data ini diambil oleh akuntansi keuangan untuk laporan eksternal sesuai dengan standarnya. Kemudian data ini diambil oleh akuntansi manajemen untuk dianalisis lebih dalam dan digunakan untuk keputusan operasional internalnya. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kelima. Ada pula pembahasan kita yang kelima ini adalah tugas dan peran akuntansi biaya. Ada 4 tugas akuntansi biaya. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan mencatat biaya, dan yang kedua mengalokasikan biaya, yang ketiga menyusun laporan biaya internal, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu menghitung harga pokok penjualan atau HPP dan persediaan. Adapun peranan dari akuntansi biaya ini ada 3. Yang pertama yaitu sebagai konsultan internal. Yang kedua yaitu mendukung pengambilan keputusan, baik itu dalam menetapkan harga jual, membuat atau memakai, serta menerima pesanan khusus. Dan yang terakhir dari peranan akuntansi biaya ini adalah membantu pengendalian biaya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang keenam, yaitu konsep biaya tradisional versus konsep biaya contemporary. Yang mana konsep biaya dari tradisional ini konsep ini mencakup bahwa biaya overhead pabrik itu dipicu oleh volume produksi seperti jumlah unit yang diproduksi, kemudian jam kerjanya langsung, kemudian atau jam mesin. Selanjutnya yaitu konsep biaya contemporary, yang mana konsep ini mengakui bahwa biaya overhead dengan biaya overheadnya itu tidak hanya dipacu oleh volume produksi, tetapi juga oleh berbagai aktivitas non volume. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang otomasi dan konsep manajemen biaya. Otomasi ini adalah penggabungan teknologi ketika digabung dengan otomasi dengan konsep manajemen biaya. Otomasi ini dapat menggunakan cara perusahaan melacak dan juga menganalisis dan mengendalikan pengeluaran. Adapun peran dari otomasi dan dalam manajemen biaya ini adalah sebagai pengumpulan dan pelacakan real time. Dan yang kedua yaitu analisis biaya yang lebih akurat. Yang terakhir yaitu sebagai peningkatan pengendalian biaya. Adapun dampak dari otomasi biaya pada struktur. Selanjutnya yaitu dampak otomasi pada struktur biaya. Ada 3. Yang pertama yaitu peningkatan biaya tetap. Yang kedua adanya penurunan biaya variabel. Dan yang terakhir adalah penggeseran fokus analisis. Baiklah, sekianlah yang dapat saya jelaskan tentang materi-materi yang telah saya ambil, yaitu 7 poin dari mata kuliah akuntansi biaya. Banyak maaf jika ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.